Hai anak-anak hebat Indonesia, bertemu lagi dengan saya Kurnia Widianingsih dari SDN Miji 4 Kota Mojokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang matematika pengukuran sudut, yaitu materi kelas 4. Nah, sekarang coba amati terlebih dahulu gambar berikut ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat berbagai macam jenis kegiatan yang berkaitan dengan pengukuran sudut. Nah, sekarang kita amati bersama-sama gambar ini. Ya, ini ada gambar memanjat tebing. Ini ada gambar mengukur kemiringan jalan dan ada gambar mengukur rentang gerak siku. Setelah kita amati, perhatikan jadi kegiatan memanjat tebing, mengukur kemiringan jalan, atau mengukur rentang gerak siku tangan, ini merupakan contoh kegiatan yang menggunakan pengukuran sudut. Jadi, pengukuran sudut ini sangat penting untuk dipelajari agar kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita butuhkan. Ya. Pada materi pengukuran sudut kali ini, yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian sudut. Yang kedua adalah bagian-bagian sudut. Yang ketiga adalah pengukuran besar sudut dengan satuan baku. Yang keempat adalah jenis-jenis sudut. Yang pertama adalah pengertian sudut, ya. Jadi, dua garis lurus yang bertemu pada satu titik akan membentuk sudut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Jadi, sudut itu dua garis lurus yang bertemu di satu titik, ini akan membentuk sudut. Ini sudut. Dan, garis yang di sampingnya ini, ya, garis ini dengan garis ini itu disebut kaki sudut. Dan titik pertemuan antara dua garis ini namanya titik sudut. Ya, sudah jelas ya? Selanjutnya adalah cara memberi nama dan bagian-bagian sudut. Nih, perhatikan gambar sudut ini. Ketika kita amati, nama sudutnya adalah sudut BAC. Jadi titik sudutnya yang ini pertemuan, titik pertemuannya ditulis di tengah. BAC. Sudut BAC bisa ditulis dengan menggunakan simbol ini, sudut BAC. Atau bisa juga nama sudutnya adalah sudut CAB. Atau ditulis dengan simbol seperti ini ya, sudut CAB. Dalam memberikan nama sudut, ya, yang utama adalah titik pertemuan antara dua garisnya ini itu ditulis di tengah. Dan yang samping-sampingnya adalah kaki sudutnya. Nih, kaki sudut pada sudut gambar ini adalah garis AB dan garis AC. Ini namanya kaki sudut. Dan yang terakhir, titik sudutnya yaitu titik pertemuan dua garis lurus tadi. Ini titik sudutnya namanya titik A. Oke, sudah jelas nggih? Untuk lebih memahami lagi, maka kita amati contoh yang kedua. Ini ada contoh yang kedua. Yang pertama kita sebutkan. Nah, ini. Nama sudutnya yaitu sudut AOB. Ya, bisa ditulis dengan simbol ini, sudut AOB atau sudut BOA. Atau simbol ini sudut BOA. Yang utama lagi perlu diingat bahwa
Titik pertemuannya ini ditulis di nama sudut yang tengahnya. Kaki sudutnya, ini kaki sudutnya, ya. Kaki sudutnya adalah OA, garis OA, dan garis OB. Sedangkan titik sudutnya adalah titik O. Nah, sudah jelas bukan? Lanjutnya, ini pengukuran besar sudut dengan satuan baku. Alat ukur baku untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat. Coba amati gambar berikut. Nah, ini namanya busur derajat. Yang tengah ini, ya, titik pertemuan ini namanya titik pusat busur derajat. Sedangkan garis ini yaitu namanya garis alas busur derajat. Ini yang menunjukkan skala 0 kanan dan kiri, ini namanya skala 0. Kalau yang ini namanya skala dalam, karena sebelah dalam, ini namanya skala luar. Sedangkan garis-garis ini namanya tepi skala. Nanti akan kita butuhkan ketika kita menentukan besar sudut. Langsung saja. Langkah-langkah mengukur sudut dengan menggunakan busur, ya. Yang pertama adalah letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Jadi titik pusatnya ini diletakkan pada titik sudut yang akan diukur. Yang kedua, impitkan garis dasar busur dengan salah satu kaki sudut. Jadi ini, ya, diimpitkan dengan salah satu kaki sudut. Yang ketiga, lihat garis sudut yang lain. Jadi nanti akan kita lihat garis sudut yang lain itu lurus dengan garis yang mana. Dan yang terakhir adalah angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut menunjukkan ukuran sudutnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita coba mengukur besar sudut dengan satuan baku, yaitu dengan menggunakan busur. Nah, ini contohnya, hitunglah besar sudut ABC berikut. Jadi kita menghitung sudut ABC ini. ABC kita hitung dengan menggunakan busur. Nah, perhatikan. Jadi ini titik pusat busurnya diletakkan pada ini, ya. Lurus. Terus yang ini garisnya ini diluruskan dengan garis yang bawahnya ini, garis AB. Ini diluruskan dan titiknya ditempatkan di sini, di titik B. Ini termasuk namanya langkah pertama, ya. Letakkan titik pusat busur di titik B ini. Pastikan garis AB berimpit dengan garis alas busur. Jadi AB ini berimpit dengan alas busurnya ini, lurus. Sudah tepat? Kita lakukan langkah yang kedua, yaitu perhatikan angka pada busur derajat yang berimpit dengan pada garis BC. Nih, jadi kita amati yang kedua ini. Ini sudah lurus, kita amati untuk garis yang BC. Nah, ini kita amati apabila diperbesar, maka kita peroleh garisnya itu di sini. Untuk menentukan ini, kita lihat, karena sudutnya mulai dari garis AB ke BC, sudutnya itu dari sini hitungnya, dari sebelah kiri, maka nolnya ini adalah menggunakan skala luar. Jadi yang di luar. Yang di luar berarti kalau kita lihat, garis BC itu lurus dengan 120. Bukan dari sini, ya. Karena ini adalah skala dalam, bagian dalam. Karena yang kita hitung sudutnya adalah dari garis AB, dari sini ke garis BC, maka kita lihat nolnya dari sini itu di dalam atau di luar. Karena ini di luar, maka
Yang kita lihat adalah yang luar ini 120. Lebih jelasnya ini. Yang atas ya, 120. Jadi besar sudut ABC atau boleh CBA adalah 120 derajat. Nah, itulah cara mengukur besar sudut dengan menggunakan satuan baku, yaitu menggunakan busur. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis sudut. Berdasarkan besar sudutnya, sudut dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, kita amati gambar, ini namanya sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 dan 90 derajat. Jadi antara 0 dan 90 derajat, ini namanya sudut lancip. Perhatikan gambar kedua. Ini namanya sudut siku-siku karena sudut yang besarnya 90 derajat. Jadi sudutnya besarnya 90 derajat, ini namanya siku-siku. Yang ketiga kita amati, ini namanya sudut tumpul. Sudut yang besarnya antara 90 dan 180. Jadi lebih dari 90 dan kurang dari 180. Perhatikan gambar yang keempat. Ini namanya sudut lurus. Ya, lurus karena besar sudutnya adalah 180 derajat. Yang kelima, perhatikan gambar. Ini namanya sudut refleks. Besar sudutnya antara 180 dan 360. Jadi ini sampai sini itu lebih dari 180 dan kurang dari 360. Dan ini yang terakhir, ini disebut sudut penuh. Jadi penuh. Seperti satu lingkaran ya, penuh. Karena besar sudutnya adalah 360 derajat, sehingga ini disebut sudut penuh. Nah, itulah tadi materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak hebat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.